Jadi Al-Quran itu mengajarkan logika berpikir kepada kita ya, untuk memastikan informasi-informasi yang jaraknya jauh berabad-abad di atas kita atau sebelum kita, itu harus ada bukti sezamannya. Nah, bukti zaman ini bisa berupa apapun. Seperti contoh halnya tentang keberadaan Nabi Ibrahim yang pernah membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Ya, Allah memberikan bukti sezaman di situ. Apa? Adanya makam Ibrahim dan hijir Ismail, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin ikut menanggapi tentang perdebatan antara Tengku Muda Qori Usasi dan dengan Ustadz Zaini di channel Pada Suka. Yang waktu itu saya juga melihat beberapa teman-teman konten kreator juga mengomentari perdebatan tersebut. Tapi saya tidak akan masuk kepada argumentasi atau hujah dari masing-masing personal tersebut, tetapi saya akan kembali kepada pokok inti permasalahannya. Jadi begini, bukti sezaman, bukti sezaman, di mana bukti tersebut itu bisa memastikan keberadaan seseorang atau tokoh yang sedang diperbincangkan. Itu adalah hal yang lazim, hal yang wajib. Seperti video shot yang sebelumnya saya buat karena waktu itu saya lagi ada di perjalanan, kemudian saya melihat video dari Gus Aziz Jazuli, sahabat saya, tentang bagaimana beliau itu mengomentari perdebatan Tengku Muda Qori Usasi dan Ustadz Zaini di channel Pada Suka. Maka saya langsung ingat gitu loh, tentang surat Ali Imran ayat ke-97, di mana waktu itu saya pernah mendengar Gus Baha itu menjelaskan tentang ketidakpercayaan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena menurut orang Yahudi itu tidak mungkin seorang nabi itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari golongan Bani Israel atau keturunan Nabi Ibrahim. Maka di situ Allah membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah ke kota Mekah, membangun Ka'bah, dan memiliki anak bernama Ismail yang kemudian menjadi leluhur daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bunyi ayatnya? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di kota Mekah itu ada bukti yang nyata tentang keberadaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah, di mana di situ ada makom Ibrahim, yaitu batu tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu dari sisi Al-Qur'annya.
Jadi Al-Quran itu mengajarkan logika berpikir kepada kita ya, untuk memastikan informasi-informasi yang jaraknya jauh berabad-abad di atas kita atau sebelum kita, itu harus ada bukti sezamannya. Nah, bukti sezaman ini bisa berupa apapun. Seperti contoh halnya tentang keberadaan Nabi Ibrahim yang pernah membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Ya, Allah memberikan bukti sezaman di situ. Apa? Adanya makam Ibrahim dan hijir Ismail, kan begitu. Nah, dan itu Ka'bah itu berikut dengan hijir Ismail tidak hanya terverifikasi dari sejarah-sejarah Islam atau sejarah-sejarah internal agama Islam, tapi juga tertulis di dalam sejarah-sejarah eksternal agama Islam seperti catatan naskah kuno Yahudi dan Nasrani yang pernah dijelaskan oleh Dr. Manahim Ali di dalam channel YouTube-nya. Nah, kemudian ya, kalau kita mengambil kepada teori ilmu nasab ya, nah itu pernah Gus Aziz Jazuli itu pernah mengulas kitab Usul fi Ilmin Nasab gitu loh. Nah, saya juga pernah mengulas kitab itu juga gitu. Walaupun saya nggak punya kitabnya, tapi saya minta sama Gus Aziz Jazuli untuk men-screenshotkan tentang bab yang berkaitan dengan kitab zaman itu. Ya, demikianlah kira-kira ya teman-teman. Artinya kitab sezaman atau bukti zaman itu ya, itu tidak bisa dibantah. Memang harus ada di dalam di dalam teori kitab nasab manapun, itu harus untuk memastikan keabsahan dugaan dari nasab-nasab atau catatan-catatan naskah kuno yang telah lalu. Jadi nasab yang sudah jauh ya, yang berabad-abad yang lalu, itu harus ada bukti sezaman atau catatan kitab sezaman yang mereportase kejadian atau tokoh-tokoh atau peristiwa di masa lampau. Itu sudah menjadi satu keharusan. Jadi sangat tidak masuk akal kalau orang itu masih mempertentangkan tentang masalah kitab sezaman atau bukti sezaman. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.